肉身化道。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-552. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 551. Kemarin Kinchan sadar betul kalau kekuatan pada Daunau ini sangatlah bagus untuk mempercepat perkembangan kultivasi mereka. Tapi untuk menyerap kekuatan ini, mereka harus melepaskan semua pakaian agar tidak merusak tubuh mereka. Alhasil Kinchan pun meminta para gadisnya untuk masuk ke dalam danau dan jangan lupa melepaskan pakaian mereka. Sebenarnya ini membuat mereka malu, tapi kesempatan itu tidak datang dua kali. Maka karena itulah Qiansu pun melepaskan pakaiannya dan masuk ke dalam kolam. Chen Sisi juga melakukan hal yang sama. Terlebih lagi ia merasa menyesal karena di pertarungan sebelumnya tidak dapat berbuat terlalu banyak. Berbeda dari yang lainnya, Jiruyu masuk ke dalam danau dengan pakaian utuh. Alhasil dia pun harus mengalami kerusakan pada tubuhnya. Beruntungnya Kinchan bertindak cepat karena jika terlambat nyawa Jiruyu bisa saja terancam. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Proses penyerapan masihlah terus mereka lakukan, sampai akhirnya Kinchan menyadari kalau seharusnya dia telah mencapai batas. Karena seni Kaisar Ilahi Bintang 9 awalnya diringkas menjadi 12. Jadi seharusnya Kinchan hanya tinggal menunggu waktu saja untuk mencapai ranah Martial Emperor tahap menengah. Kinchan memiliki dua kekuatan moral lagi untuk dapat diringkas. Jadi dirinya tidak akan melepaskan kesempatan tersebut. Selama proses itu berlangsung, muncullah sebuah portal yang besar, namun rantai ruang Kinchan masihlah belum keluar. Jadi dia mencoba menggunakan gioknya untuk bisa menyerap lebih banyak kekuatan lagi. Dan begitulah dirinya dapat mengeluarkan rantai lainnya. Pada dirinya, rantai ke-11 pun sudah berhasil Kinchan keluarkan. Namun dia ini masihlah belum puas dan akan kembali melakukan penyerapan, supaya rantai ke-12 dapat keluar. Terlihat dengan begitu jelas kalau Kinchan berjuang sangat keras agar dapat mengeluarkan rantai-rantai tersebut. Penyerapan kekuatan juga telah Kinchan lakukan beberapa kali lipat, hanya saja di tengah semua itu, Kinchan secara tiba-tiba melihat berbagai tempat dan juga tiba di sebuah tempat yang misterius. Namun ada sosok jahat yang langsung saja menyerangnya. Ini pun membuat Kinchan tersadar, tapi dia tiba di tempat lain. Yang mana di sana terdapat sebuah beberapa kata-kata yang cukup rumit untuk dapat dipahami. Kinchan sendiri begitu terpukau dan apa yang ada di depannya. Perlahan namun pasti dia mencoba untuk memahami hal itu. Namun tulisan di sana langsung saja masuk ke dalam tubuh Kinchan yang membuat dia menjadi inkarnasi. 肉身化道。 Selain itu muncul juga petir surgawi yang mana itu sempat membuat Kinchan terkejut. Terlebih lagi, guntur surgawi ini juga telah masuk ke dalam danau. Para gadis Kinchan merasakan kekuatan ini yang membuat energi ruang pada tempat itu semakin melimpah saja. Qiansu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia langsung saja melakukan penyerapan agar pemahaman ruangnya bisa meningkat. Dan benar saja, dua rantai ruang telah berhasil Qiansu keluarkan. Selain itu, Chen Sisi dan juga Jiruyu akan kembali melakukan penyerapan. Hal yang sama juga Kinchan lakukan, bahkan banyak kekuatan yang berhasil Kinchan serap. Perlahan namun pasti, kekuatan mereka mulai mencapai puncaknya. Dan pada akhirnya ledakan kekuatan telah berhasil mereka hasilkan. Dengan begini juga, ujian guntur surgawi barusan telah mereka selesaikan. Jiruyu tahu betul kalau mereka sudah mencapai Martial King tahap menengah.
Sedangkan Qingchen kemungkinan berada di ranah martial emperor tahap menengah. Ia meminta mereka untuk segera meningkatkan dan menstabilkan kultivasi, karena itu adalah waktu yang tepat. Jiryu mengeluarkan beberapa pil, sedangkan Chen Sisi memiliki beberapa batu yang dapat membantu mereka. Tapi Qingchen memiliki hal yang jauh lebih bagus. Ia pun segera mengeluarkan batu-batu merah ini, yang sepertinya merupakan batu murni berkualitas tinggi. Pancaran energi pun telah dikeluarkan oleh batu-batu tersebut. Ini pun juga masuk ke dalam danau-danau ini. Qingchen pun mengajak para gadisnya untuk segera menyerap kekuatan tersebut. Karena dan begitulah kultivasi mereka bisa stabil dan juga lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Perlahan-lahan namun pasti beberapa fenomena pun mulai terjadi pada tempat tersebut, seperti salju yang tiba-tiba saja muncul dan beberapa tumbuhan yang terus mengalami evolusi. Sepertinya ini semua terpengaruh oleh apa yang sedang Qingchen dan para gadisnya lakukan. Tidak hanya itu saja, waktu juga terus berlalu. Jadi mereka ini telah menghabiskan beberapa hari di tempat tersebut hanya untuk bisa memulihkan kultivasi saja. Sampai pada akhirnya Qingchen pun telah selesai dan menciptakan ledakan kekuatan yang begitu besar. Untung saja ini tidak berefek apapun kepada para gadisnya. Setelah Qingchen menyelesaikan semua ini, dirinya baru sadar telah menciptakan 36 jalur hukum ruang. Bahkan hanya butuh satu langkah lagi bagi Qingchen untuk bisa menyamai rekor dari mendiang Permaisuri Wu. Selain itu, Qingchen juga sadar kalau Qiansu dan yang lainnya hampir menyelesaikan pelatihan mereka. Namun tanpa dia sadari, air pada danau ini sudah semakin menyurut, yang membuat Qingchen bisa melihat pemandangan indah di hadapannya. Untung saja para gadis di situ menyadari hal tersebut dan membuat Qingchen tidaklah bisa lagi melihatnya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya, di mana Qingchen meminta para gadisnya untuk berpakaian terlebih dahulu, sedangkan ia tidak akan melihatnya. Setelah semua itu barulah giliran dia yang mengenakan pakaian. Berhubung mereka semua ini sudah rapi, Qingchen akan kembali melanjutkan perjalanan. Namun Jiryu meminta Qingchen untuk berkata jujur, kalau dia pasti sudah melihat apa yang mereka miliki. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.